Beras 169 adalah beras premium super yang diproduksi oleh UD Pajar Samudra, Sumbawa Besar dengan brand Beras Super 169. Beras yang diambil dari petani Sumbawa kini memiliki nilai dan eksistensi di pasar nasional dan pasar regional sebagai kebanggaan Tahu dan Tanah Samawa. Beras yang diolah dengan menggunakan mesin yang berstandar dilakukan secara profesional dengan spesifikasi khusus, kemudian mampu memproduksi kegiatan pengeringan hingga mencapai 100 ton per hari, dan kegiatan produksi hingga menjadi beras bisa mencapai 30 ton per hari. Kini beras tersebut dikenal luas oleh masyarakat Sumbawa, NTB, bahkan ke Provinsi Bali karena memiliki cita rasa yang khas serta mampu bersaing dengan beras-beras produksi daerah lainnya di pasar nasional. Usaha yang dikelola oleh Pak Sohran atau Pak Orek bersama keluarganya kini makin maju dan berkembang. Bahkan pada tahapan inovasi lanjutan akan diproduksi juga beras organik dengan memberdayakan petani setempat agar memiliki nilai dan kualitas yang lebih baik, unggul, hingga eksistensi beras Sumbawa dalam memperkuat ketahanan pangan nasional menjadi penting. Semoga beras 169 semakin eksis, maju dan berkembang di masa sekarang dan masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat agraris pasti memilih salah satu sumber makanan pokoknya adalah beras. Dan beras 169 adalah sebuah kebanggaan produksi lokal Kabupaten Sumbawa yang sekarang ini saya sedang berada bersama Mas Sohran, seorang pengusaha muda Sumbawa yang sukses mengembangkan beras 169. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat ya? Alhamdulillah. Masih suka nyanyi-nyanyi? Ya, untuk melepas penat. Iya. Kita kenal Mas Sohran atau biasanya dipanggil Mas Sorek ya, sebagai pengusaha muda yang sukses dengan brandnya adalah beras 69. Tentu ini mencapai titik kesuksesan seperti hari ini. Tentu ada histori Mas ya, ada perjalanan gitu ya. Ya. Barangkali kita bisa diceritakan singkat tentang sejak kapan Mas Sohran ini mengenal dunia bisnis. Kita langsung mulai saja nih, Bang Aris. Iya. Jadi saya mengenal dunia bisnis ini sejak duduk di bangku SD. Dari kecil Ya. nalurinya sudah. Naluri saya sejak di bangku SD itu ceritanya begini. Iya. Jadi kalau saya berangkat sekolah, di setiap berangkat sekolah itu saya selalu mengantongi permen. Iya. Sebungkus permen itu ini saya bawa ke sekolah dan saya jual. Nah, itu sudah saya lakukan dari sejak SD, kelas 2, kelas 3 SD. Dan itu menambah uang belanja jadinya ya. Prinsip saya sampai ke sana. Artinya yang diberikan orang tua itu sebenarnya bukan dikategorikan tidak cukup, sangat cukup. Karena cukup itu kasih sayang orang tua itu lebih daripada cukup. Ya. Tapi nalurinya bawa permen ke sekolah lalu sampai dijual. Tapi naluri saya membawa permen sekolah itu untuk dijual kembali itu memang karena itu instingnya. Jadi hasil daripada jualan ini itulah yang saya tabung. Iya. Nah, nanti untuk keperluan belanja mungkin namanya kita masa kecil, kita butuh mainan, kita butuh ini, kita butuh itu, apa yang kita inginkan, tapi kita mampu memperolehnya. Buka tabungan aja. Buka tabungan saja. Nah, SMP-nya gimana? Masih? Di SMP saya sudah tidak melakukan itu. Karena lebih banyak kita di SMP itu mulai masa-masa kita aktifnya bermain.
sangat-sangat aktif bermain sampai SMA. sampai SMA. Selepas SMA saya dulu pernah punya cita-cita, pada zaman tahun 80-an itu kan belum akademi militer, Iya, iya. tapi Akabri yang Akabri, masih betul. gabungan saat itu. Iya, iya. TNI Polri gabung ya. Kelas 2 itu saya pernah coba untuk mendaftar di Akabri, tapi karena persoalan kesehatan untuk fisik ada yang terganggu, Iya, akhirnya iya. saya batal. Yang alhamdulillah cita-cita itu rupanya oleh Allah didengarkan oleh salah satu anak saya yang nomor 2, Muzamil Putra Purnama, itu mengikuti Nah, dia yang tes sekarang akpol. meneruskan cita-cita bapaknya. Amin. Kemarin tidak sempat ikut tes. Tahun 2019 Enggak ikut masa tes. ini, Mas. Oh enggak sempat. Enggak sempat. Karena memang fisik yang vital yang enggak boleh. Oke. Kemudian SMA berlanjut ya. Ya. Sampai dengan sempat mengenyam pendidikan kuliah kan? Ya. Cita-cita saya sesungguhnya ini adalah menjadi seorang yang bergerak di bidang finansial di perbankan. Jadi cita-citanya itu adalah kalau tidak lolos di Akabri, pimpinan Sebuah sebuah lembaga perbankan. Iya, iya. Nah, saat itu setelah lepas SMA, saya sempat kuliah dulu di tahun 88 Agustus 2000 ya 1888 Agustus itu kuliah di AKUP, lulus di Akademi Keuangan Perbankan Yogyakarta. Keuangan perbankan. Iya, iya. Berapa lama itu, Mas? Nggak lama, itu baru mulai tahap kuliah dan akhirnya keterima di Unram. Pertimbangan orang tua adalah lebih bagus kuliahnya di negeri. Di dekat ya. Akhirnya bisa ya jenguk, saya kan? tidak tahu alasan orang tua seperti apa. Ya saya balik kuliah ke Unram, Universitas Jurusan apa? Mataram, ekonomi, Ekonomi. ekonomi manajemen. Iya, iya. Nah, saya kuliah 1 semester. Semester kedua saya tidak melanjutkan kembali. Saya resign dari akademik, ya. Saya coba melanjutkan langsung ke praktikal, yaitu langsung berniaga. Langsung berniaga. Jadi dari situ proses lalu sendiri lalu kemudian ikut kuliah gitu kan, Ya, dan memilih berhenti untuk langsung praktek aja daripada belajar teori yang terlalu panjang sampai 5 tahun. ya Mending mungkin praktek aja ya. ya mungkin kita tidak juga menyalahkan yang melanjutkan di sektor pendidikan. Kan kesimpulannya adalah pada saat itu setelah saya menjalani apa yang saya ini adalah praktikalnya, dan di jenjang pendidikannya kami pernah kolaborasikan dengan adik saya yaitu Tommy Sofian. Dia yang tetap lanjut kuliah kebetulan di bidang yang sama, ekonomi manajemen. Saya yang bekerja, dan kita coba diskusikan dan kita padukan apa teori yang diterima dan apa yang saya praktekkan. Ya itu tidak jauh berbeda daripada prakteknya. Jadi sinergi ya. Hampir sinergi. Nah, kemudian memilih bisnis beras. Nah sebelum kita ke Nah, beras, sebelum saya ke beras itu saya mulainya berwiraniaga ini di tahun 1989 Bang Ais. Tahun 89, lama ya. November 1989 saya langsung hijrah ke Bima. Hijrah ke Bima. Usaha Ya. apa nih? Di Bima kita usaha di bibit perikanan Perikanan. Bandeng, yaitu Iya, kalau iya, iya. lazim disebut nener dulu. Nener dulu ya. Ya. Oke, oke. Dan 89 saya di perikanan, di pembibitan sampai dengan tahun 92. 93 saya lanjutkan juga di perikanan, di sektor perikanan, di ikan konsumsi, Iya, iya. yaitu kerapu, lobster. Oh, sempat ya. Sempat saya 93-94 Berarti sempat ekspor, kan? ekspor ke Hong Kong dan Singapura. Singapura ya. Kita kerjasama dengan orang Jepang di Bali. Luar biasa.
Dan sampai sekarang 96 ya kita sudah saya stop di perikanan. lalu kemudian meningkatkan ke bidang pertanian. Setelah di perikanan kita belum ke pertanian ya, belum ke palawija. Saya bergerak di bidang entertain saat itu. Iya. Mungkin Bang Ais sedikit ingat ada lagu PCD Karaoke, lagu Sumbawa. Iya. Ya. Iya. Itulah. Jadi saya adalah pencetus PCD Karaoke lagu Sumbawa yang Yang pertama. pertama. Jadi sempat jadi produser ya. Ya, sempat jadi produser. Album Kalau- apa waktu itu? Album lagunya. Kalau nggak salah kolaborasi. Kolaborasi. Dari beberapa album Iya. album yang volume 1, volume 2-nya kita gabungkan dengan yang volume 45. Yang saya ingat ada lagu Si Monte ya. Ada lagu Si Monte. Monte. Yang saya suka lagu itu. Ya, ada lagu Si Monte, ada lagu Pak Karap, Iya. ada lagu Ramanjeng. Ada lagu remaja. Ya, itu saya produksi hanya 2 album saat itu. Yang mana untuk NTB khususnya Sumbawa yang baru produksi saat itu tahun 98 ya, 98, 99, 2000. Iya. Nah, itu saya lakukan karena mengambil momen. Jadi bisnis ini adalah momen. Betul. Kebetulan saat itu belum ada. Belum Lagi berkembang-kembangnya lagu karaoke dan belum ada satu. PCD Iya, belum karaoke ada. ya. Betul. Jadi Bali pun belum saat itu. Betul. Ya kita lebih dulu ya. 98 itu Bali belum. Belum. Bali di 2001 sama Lombok. Iya. Kita sudah mulai lebih dulu. Oh, kita sudah 3-4 tahun sebelumnya. Ya alhamdulillah lah. Iya. Nah setelah di bisnis musik baru merambah kemana lagi? Setelah di bisnis musik 2002 baru saya mulai ke Palawija. Ya, tahun 2002. Tahun 2002. Kenapa saya melirik ke sektor Palawija saat itu? Karena saya lihat potensi hasil sumber daya alam Sumbawa ini yang memiliki kesempatan dan celah untuk kita berwirausaha itu atau berwiraniaga itu sangat besar. Dan memang di bisnis Palawija ini ya harus bergokok-gokok, harus bersusah-susah. Karena banyak kualitas itu yang dibeli. Tahun 2002 saya bermain di Palawija, bukan di Kedelai. sektor hasil bumi lah yang Iya. lebih tren dibilang hasil bumi, tapi kalau kita bilang Palawija, Jenisnya itu kayak kedelai, kacang hijau, asam, hasil hutan, semua hampir semua ya. mente, Kopi. kopi belum saat belum, itu, padi, jagung. Jadi keenam ini ya alhamdulillah saya mampu mengenal kualitasnya dengan baik. Dari situlah baru merambah ke Setelah itu saya berpikir tentang peluang. Jadi yang berpeluang sangat intens ini adalah kita di sektor pertanian khususnya beras. Oke, sebelum ke sana, kita sekalian, pengusaha muda kita ini melalui beberapa tahapan etape perjuangannya. Dimulai dari bisnis jual permen waktu SD-nya, kemudian memilih berhenti kuliah untuk mengimplementasikan ide sekaligus juga ya nalurinya itu, potensinya di bisnis itu dan berkolaborasi dengan saudaranya. Lalu kemudian hijrah ke Bima untuk mengembangkan bisnis nener atau pembibitan waktu itu ya. Lalu kemudian menyentuh dunia musik, menjadi produser musik. Kemudian juga ikut mengembangkan lagi bisnisnya di hasil bumi, termasuk palawija, kedelai, kacang hijau, dan hasil hutan lainnya. Ya. Lalu sekarang kemudian memilih sebuah pilihan yang menurut kita sangat strategis itu. Memilih fokus mengembangkan beras. Nah, ceritanya bagaimana, Mas? Baik, Kok kemudian lahirnya gitu kan? ya. Akhirnya memilih untuk mengembangkan beras dan sudah punya brand beras 169. 69.
Oke, mohon ceritanya. Jadi begini, Bang Ais. Pada saat trading di Palawija, itu saya masih trading salah satunya gabah atau padi. Itu saya pengirimannya tradingnya ke Lombok, Bali, dan Jawa. Iya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman di Bali, di Lombok, atau di Jawa yang mensupport. Jadi mensupport saya untuk membuat satu RMU, Rice Milling Unit Mesin, Pabrik pengolahan beras. pabrik Pengolahan pengolahan. gabah menjadi beras. Ya, betul. Karena mereka sangat antusias kepada saya saat itu mendorong untuk membangun satu pabrik beras. Itu karena melihat dari pola kerja dan sistem kerja yang sangat teliti. Iya, iya. Jadi mereka pernah sempat tercetus, kami membeli beras Sumbawa untuk kita olah di Banyuwangi, itu kita kirim kembali ke Bali dan ke Lombok. Nah ini kenapa enggak Pak Zohran atau Pak Orek mau mengambil momen ini? Betul, betul. Saya waktu itu tahun 2004, itu tahun 2006 kita diskusi itu saya belum bergeming, belum, karena saya beralasan bahwa bisnis adalah fokus ya. Iya, iya. Bisnis adalah fokus, dan bisnis itu tidak hanya untuk disambi. Kemudian memilih fokus untuk memulai bisnis beras tahun berapa? Nah, ini kita singkat cerita, saya berubah pemikiran itu di tahun 2008. 2008. 2008 Itu sudah 12 tahun ya sekarang. 2008 itu saya baru mulai membangun pabrikasinya. Iya, iya. Membangun pabrikasinya mulai launching itu di 2009. 2009. Kemudian memilih brand nama. Nah ini banyak yang aneh nih Bang kalau masalah brand ini. Iya, iya, gimana? Jadi banyak yang Iya, penasaran. yang menarik ya. kan? Iya, iya. Jadi awalnya brand saya itu kenapa 69? Iya, Yang awal itu adalah 69. 69. 69 itu. Jadi 69 itu banyak dipersepsikan ke arah yang macam lah, banyak arahnya. Jadi pada waktu masa kuliah dulu, di Jogja, saya sempat membaca satu buku Yin Yang. Yin Yang itu buku Korea, bukan buku Cina. Oh. Jadi saya baca buku Korea itu, jadi kehidupan ini adalah keseimbangan. Jadi saya sangat terinspirasi sama buku itu. Jadi benar-benar dalam agama kita pun Islam juga keseimbangan dunia akhirat. Jadi yin yang ini adalah keseimbangan gelap dan terang, jatuh dan bangun. Jadi Anda harus ada di tengah-tengahnya situ agar supaya, jadi ujungnya adalah kita tidak bisa tidak gampang untuk depresi, tidak gampang untuk stres, tidak gampang untuk ini, karena kita paham kadang di atas, kadang di bawah. Jadi filosofi 169 itu adalah spirit keseimbangan. Spirit keseimbangan. Nah, tahun berapa dikemas brandnya itu hingga kemudian dikasih label 169? Atau mungkin ada cerita gimana proses, kan ada proses hukum gitu ya, ada proses administrasi untuk kemudian punya label itu. Oke, baik. Jadi sebelumnya nih mungkin saya sedikit singkat cerita. Oke, Mas, ya. Oke. Jadi label 69 ini itu bukan hanya di beras. Di kacang hijau saya itu sampai hari ini masih dicari. Kacang hijau 69 dari Sumbawa itu ada di Pasar Minggu Jakarta. Iya. Kita dulu bangun agennya di sana, di Jakarta. Iya. Jadi yang potensi sekali seandainya Pemda Sumbawa ini benar-benar memperhatikan tentang kacang hijau Sumbawa, itu Pasar-pasarnya sudah tersedia. Sudah sampai saat Sudah ini. tersedia sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Wih, luar biasa. Potensi yang kenapa ditelantarkan ya?
Saya kira harus ada kepedulian ya, kepedulian dari pemerintah. Jadi mungkin lebih menjanjikan, ya toh. Artinya pasarnya disiapkan. Mungkin pemerintah berani dengan perusdanya untuk mengcover dulu apabila terjadi harga yang sedikit menurun, dia mengcover. Artinya kesinambungan menanam petani ini tetap terjaga gitu ya. Iya. Oke, kita kembali ke ini. Iya. Ini produk kebanggaan Sumbawa. Karena setahu saya satu-satunya ada nih. Termasuk KSP. Iya. Satu-satunya ada di NTB ini beras 169. Produksi Mas Sohran ini. Apa nama perusahaannya? UD Fajar Samudra. Produksi UD Fajar Samudra, dan sekarang ini sudah dikemas dalam berbagai bentuk kemasan. Mulai dari yang berapa kilo nih? 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo. 25 ya. Yang lebih dari itu? Belum. Tergantung pesanan ya. Rencananya next ada yang 2,5 kilo. Oh ya. Ya. Untuk ya bantuan apa gitu kan. Mungkin ke depan konsumen lebih mengarah ke 2,5 kilo atau 5 kilo karena lebih simpel dan praktis. Dan mudah dibawa kemana-mana. Betul, gitu ya. ya. Kalau dijinjing sebagai oleh-oleh, sebagai bantuan untuk ya jaring pengaman sosial, untuk bansos dan lain-lain, nampaknya ini justru lebih recommended beras 169. Kita lanjut Mas. Nah, bagaimana hubungan produksi beras ini dengan petani? Karena pasti sumber daripada beras itu dari petani. Mungkin kita selesaikan dulu masalah sesi yang tadi, masalah perizinan. Oke, boleh. Oh iya, oke lanjut. Itu belum Siap. tuntas. Iya. Nah, jadi harapan saya kepada teman-teman wiraniaga, bukan umumnya ya, umumnya itu seyogyanya mulai sejak dini itu kita benar-benar fokus untuk membranding apa yang menjadi produksi kita Dan segera mendaftarkan. Jangan sampai terulang peristiwa yang seperti saya alami. Jadi begini, 69 itu kami telah daftarkan di tahun 2016 lalu ke HAKI, Kementerian Kementerian Hukum dan HAM. Hukum HAM. Iya. Dengan HAKI itu hak kekayaan intelektual ya. Betul. Jadi kita daftar 2016, ternyata kita sudah bukan diserobot, telat mendaftar. Cuman telat mendaftar, selisihnya 6 bulan dari teman kita yang ada di Kertosono, Jawa Timur. Akhirnya dia yang mendapat sertifikat HAKI-nya itu PT Indonesia Sejahtera kalau nggak salah di Kertosono. Dengan brand 69. Beras 69. Beras 69. Akhirnya kita disarankan untuk HAKI mengajukan nama lain. Akhirnya kita nambahin 1 Iya. di depannya dengan filosofinya adalah hanya 1 69. Hanya satu Tujuan hidup kita di sana, dan satunya beras 69 di NTB. ada di Sumbawa. Ada di Sumbawa. Ya, jadi seperti itu mungkin saran saya kepada teman-teman yang berwirausaha agar supaya kalau membranding ya lebih fokus dan langsung mendaftarkan ke HAKI. Nah, sekarang mudah pendaftarannya. Iya, relatif mudah. Ya, sangat mudah karena hanya kita ke Dinas Perindak kabupaten setempat. Dan mereka menghasil. Wah, sulit, ya? kalau saat saya harus daftar ke Jakarta. Wah, gila itu. Itu biaya dan lain-lain. Ya, untung kita punya link lah di Jakarta ya. Nah, sekarang setelah di branding dengan beras 169, pasti tentu lebih dikenal oleh masyarakat. Ya. Dan lebih bisa dijangkau. Artinya dibutuhkan karena sudah dikenal dan dirasakan juga kan. Wah, ini berasnya enak ini gitu ya. Akhirnya orang jadi suka gitu kan, bahkan ketagihan
Kalau nggak makan pakai beras 69 kayaknya beda gitu. Alhamdulillah. Nah itu yang, nah bagaimana membrand beras 69 ini kaitannya dengan petani, karena sumber beras ini kan dari pertanian, dari petani. Bagaimana koordinasi atau kerjasamanya Mas? Oh baik. Jadi mungkin agak panjang ini ceritanya. Jadi tahun 2012, saya singkat-singkat saja, ya kan? Ya. Tahun 2012 itu ke bawah. Itu tahun 2012 ke bawah itu petani kita, petani Sumbawa. Petani Sumbawa itu memanen padinya itu masih dengan pola lama. Jadi dengan pola kualitas, bukan dia mengejar pola kualitas. Ya pokoknya panennya gitu, begabal gitu ya. Artinya petani Sumbawa saat itu dia memanen di pasca panennya itu adalah dia tebas, itu komoditi ditaruh di sawah sampai 3-4-5 hari sehingga mengering sendiri. Iya. Nah itu baru dirontok. Betul. Nah dirontok baru mereka membawa ke rumah pulang. Jadi menjual secukupnya. Nah inilah menyebabkan under quality. Kualitasnya menurun. Kualitasnya pasti menurun. Rasanya pulen beras itu hilang. Betul. Nah sekarang pada tahun 2012, saya singkat cerita 2012 itu 2010 saya mulai awal. Saya mencoba mulai dari wilayah Jorok dan sekitarnya, kota dan Moyo Hilir. Itu saya coba merubah pola panennya, yaitu tebas jual. Nah beberapa petani itu bertanya, siapa yang akan membeli gabah basah? Saya yang akan beli, malah lebih mahal harganya. Itulah yang membuat petani bersemangat hingga saat ini. Alhamdulillah di Sumbawa dan KSB harga komoditi khususnya padi itu tidak pernah harga di bawah Tidak pernah standar. anjlok. Tidak Relatif pernah. stabil lah. Saya mempelajarinya itu sejak 2012. Bang Ais. Sampai yang sekarang. Alhamdulillah sejak 2012 yang walaupun kita ada HPP-nya, yang HPP-nya itu Kepres ya kalau nggak salah ya, putusan presiden untuk menentukan HPP harga padi beras. Tapi di Sumbawa alhamdulillah sejak 2012 saya mengamati dari pembukuan saya, dari lapangan, Sumbawa alhamdulillah posisi harga padi tetap teratas. Stabil lah. Teratas kalau dari tinggi dan tertinggi kalau saya melihatnya, karena posisi HPP hanya 4.000 seandainya. Iya. Di tingkat gudang itu sudah beli sampai 4.050 sampai 4.100. Sudah di atas. Berarti standar. di atas standar. Iya. Sementara kalau di Lombok atau di daerah lain itu saya pantau itu masih jauh di bawah. Oke. Bagaimana rencana pengembangan ke depan tentang eksistensi beras 69? Apakah ada bentuk program yang ingin disinergikan dengan petani kita, atau mungkin ada bentuk lain misalnya dimaksimalkan di pengolahan? Karena saya dengar rencananya mau ada masuk mesin baru. Jadi Gimana, jadi insya Allah untuk di middle, kalau kita bilang kita ini di tingkat penggilingan ini middle. Jadi produksi itu di middle, di tengah. Karena ada bahan baku di tingkat petani, kita di middle, di tingkat produksi ada agen dan konsumen. Iya. Nah kita di middle semaksimal mungkin mengikuti tren nih Bang Ais, agar supaya beras 169 ini tetap eksis, karena sudah menjadi barometer beras NTB dan itu diakui oleh Kepala Dinas Provinsi. Iya. Saat ini beliau Ibu Seli, beliau maju untuk wali kota Betul. Mataram. Itu beliau berkunjung ke sini dan mengakui bahwa satu-satunya brand beras NTB adalah beras 169. Alhamdulillah. Itu hikmah angka 1 tadi ya. Ya, hikmah angka 1. Jadi tentang produksi ya. ya, tentang produksi, dan kita
satu-satunya yang mengurus untuk peredaran beras dalam kemasan dengan keputusan Kemtan ya, beras 169. Alhamdulillah. Jadi sudah sah kita menjual beras dalam kemasan. Nah, harapan saya adalah kepada teman-teman nanti yang produksi kemasan itu juga mengurus surat edar bahan pokok atau bahan yang dijual dalam kemasan, karena itu ada sertifikat dan izinnya. Ada aturannya. Ada regulasinya. Regulasi. Oke, masih tentang produksi tadi itu. Saya dengar kan ada mesin baru nih. Ya. Mau di gimana itu? Jadi, gimana? ya, Atau oke. apa speknya supaya kita bisa tahu nih. Jadi saya buka sedikit, mungkin ini Bang Ais, ini korek-korek terus ini. Pintar Bang Ais ini. Jadi rencana kita beras 169 itu untuk ke depan adalah memasang rice milling unit modern. Jadi dianukan dengan yang kemarin sempat dibahas oleh Gubernur, sempat didiskusikan oleh beberapa teman di Mataram, RMUM istilahnya. RM mesin baru, mesin Rice beras. milling unit modern. Jadi Ya, pengolahan beras baru. Jadi pengolahan beras modern. Kata orang Sumbawa pabrik baru. Ah. Itu bagaimana? Jadi- apa beda speknya dengan yang sekarang? Sebenarnya tidak ada perbedaan spek, hanya pengolahannya itu yang lebih akurasinya lebih tinggi. Jadi mendetail biji beras itu agar lebih perfect, lebih sempurna. Lebih sempurna ya. Lebih Sedikit sempurna, terpotong. gitu. iya. Iya. Dan kita bisa memilah biji beras dari biji beras yang kepala beras, dari patah 3, dari patah 2, patah 3/4 itu kita pisahkan semua. Bisa dipisah. Iya, Dengan mesin itu. dengan mesin ini. Iya, Jadi iya. nanti semuanya dengan full elektrik. Nah, alhamdulillah Juga begini. ya kita menjadikan beras 169 bukannya menjadi kebanggaan diri, tapi menjadi kebanggaan Kabupaten Sumbawa. Kamu kebanggaan NTB lah. Kebanggaan NTB karena tidak ada di NTB. Iya nggak ada. Hanya baru kita yang membangun ini. Dan mudah-mudahan lah masyarakat NTB yang menyaksikan ini bisa mengenal beras 169 dan nanti bisa pesan lah ke Mas Orek ini sebanyak-banyaknya kan. Ya, Eksistensinya bisa kita nikmati dan tentu beda rasa dan beda cita rasa juga. ya. Oke, harapan ke depan Mas satu lagi tentang pengembangan ini dengan petani. Jadi begini. Apa yang diprogram ke depan supaya sinergi betul ini antara produksi kemudian petani yang menjadi suplai bahan pokoknya. Jadi begini Bang Ais, saya punya cita-cita, saya punya mimpi, Iya. yaitu membuat Kabupaten Sumbawa khususnya atau NTB ini menjadi sentra beras berkualitas. Dan ini terwujud Pak, sudah terwujud dengan beras 169. Iya. Sudah terwujud jadi barometer. Sampai di Bali pun tetap mereka menyebutkan oh Sumbawa oh beras 169. Di Banyuwangi pun mereka nyebut Sumbawa oh beras 169. Iya. Jadi alhamdulillah kita sudah mempunyai barometer kualitas sehingga ini menunjang untuk harga saing daya beli di petani. Tentu semuanya berdampak. Iya. Jadi harapannya adalah semoga para wirausahaan di Sumbawa ini bekerja dengan keras, Iya. bekerja dengan fokus, Betul. bekerja dengan disiplin hingga seluruh komponen bersinergi mendapatkan hasil yang baik. Oke. Terhadap masyarakat Sumbawa, masyarakat konsumen yang berada di luar, mungkin apa pesan Mas terhadap bagaimana bersama-sama membangun eksistensi Sumbawa sebagai sebuah sumber daya yang di dalamnya termasuk juga ada potensi beras unggulan. Jadi itu saya lanjutkan sedikit dari mimpi saya tadi Pak. Iya. Mungkin yang kita lanjutkan Oke, tentang ke tentang depan, petaninya. ya ke efek
efek daripada petani ini, saya pernah membayangkan satu varietas yang kita kembangkan ini adalah back to nature. Jadi back to nature itu adalah kembali ke alam, kembali ke habitat dengan kita menggunakan seluruhnya kalau sekarang akademiknya organik. Iya. Sebenarnya itu kita kembali kepada proses alam. Iya. Nah, saya coba mengembangkan nanti beras 169 organik next. Ya. Nah, itu mungkin skalanya kita tidak boleh bermain dalam skala kecil. Harus berskala besar. Jadi harus berskala besar. Satu kompleks pertanian yang punya misi dan visi yang sama. Betul. Jadi untuk mengembangkan ini dan untuk pengembalian modal dan lain sebagainya itu sangat lebih bagus dan lebih prospek lah kalau saya melihatnya. Karena untuk saat ini, untuk sebagai gambaran Bang Ais atau pemirsa lainnya, beras organik itu di harga 25.000 1 kilo. Harga yang organik. Nah, itu menarik sekaligus tantangan nih kan. Nah, ini tantangan buat kita juga buat petani. Betul. Supaya bagaimana cara memproduksi beras organik. Ya, itu yang saya pikir salah satu untuk meningkatkan pendapatan per kapita petani. Nah, dengan beras organik ini kita dapat membayangkan, kita tidak usah melihat angka 25.000, 20.000 saja. Nah, berarti kan kalau 50%-nya, berarti harga gabah itu bisa di 8.000 atau 7.000 1 kilonya. Bisa ada peningkatan. Bahagia. Biasa. Ya, itulah salah satu cara untuk kita tingkatkan pendapatan masyarakat, khususnya di bidang pertanian. Oke, sekarang harapan ke depan Mas kepada konsumen beras 69. Pada masyarakat umum lah di NTB nih, Sumbawa, NTB, Bima, Dompu, Sumbawa Barat. Apa pesan dan himbauannya terkait dengan bagaimana kita membuat produk lokal, salah satunya termasuk beras 69 ini menjadi lebih bisa berkembang dan eksis. Baik, sebelumnya terima kasih Bang Ais sudah kita diskusi bincang di Ais Channel ya. Dan terima kasih kepada pemirsa ataupun masyarakat Sumbawa dan KSB yang telah mempercayakan menggunakan produk kami beras 169 yang selama ini alhamdulillah kami pasarkan dengan baik, kami produksi dengan baik, dan kami menjaga higienis daripada produksi kami, dan kami menjamin dari para pelanggan ataupun konsumen untuk meretur apabila ada salah satu produksi kami yang bermasalah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga beras kami dapat menjadi teman baik Anda sepanjang masa untuk menjadi kesehatan bagi keluarga Anda. Amin. Dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi sekalian, itulah bincang-bincang kita dengan Mas Okran atau Mas Orek, pengusaha muda yang sukses di Sumbawa dengan beras, dengan sudah di brand beras 169. Next kita akan bersama-sama dengan beliau, dengan pemerintah, dengan masyarakat petani untuk mengembangkan satu lagi beras yang berskala organik. Ya, betul. Beras lokal yang berkualitas dengan yang organik. Karena itulah akan memungkinkan bisa terjadinya pengembangan dan pemberdayaan. Di samping sebentar lagi kita juga akan menunggu mesin produksi beliau yang baru untuk kemudian kita nikmati lagi produk-produk hasilnya, hingga ke depan eksistensi beras Samawa di mata NTB bahkan di pangsa pasar nasional bisa menjadi lebih kuat gitu kan, dan bisa diterima oleh kalangan yang lebih luas. Terima kasih atas perhatian kita. Insya Allah bincang-bincang kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.